Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahayu. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri Dawan Barat Cikampek. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Manajemen berbasis sekolah sejak diberlakukannya pada tahun 1999 atau tahun 2000 hingga saat ini masih terus-menerus mencari bentuk ideal penerapannya di lapangan. Idealnya, penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan diarahkan untuk mendesain dan memodifikasi struktur pemerintah menjadi sekolah yang berkonsep pemberdayaan. Diharapkan dengan adanya semangat manajemen berbasis sekolah dapat menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai sebagai peserta didik, karena MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi di sekolah, baik yang terkait dengan masalah kurikulum, pembelajaran, dan pembiayaan, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalitas yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori kinerja. Kinerja diartikan Rifai sebagai suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Simanjuntak, yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh setiap pegawai sesuai peranannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya instansi untuk mencapai tujuan. Instansi umumnya mendasarkan perencanaan tujuan yang hendak dicapai di masa depan dengan perilaku yang diharapkan dari keseluruhan personal dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kinerja pegawai yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya instansi untuk meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori komunikasi. Pengertian komunikasi berikut dikemukakan pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama ada Robbins. Menurut Robbins, komunikasi merupakan pemahaman dan pemindahan arti atau makna. Menurut Debra, komunikasi merupakan sebuah usaha membangkitkan sebuah makna umum dengan orang lain. Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa dalam komunikasi harus melibatkan setidaknya dua orang individu. Selain itu, ada pertukaran informasi sehingga diperoleh pemahaman bersama. Dengan kata lain, komunikasi baru dapat berjalan dengan baik jika pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim dapat dipahami oleh penerima. Selanjutnya, sini saya akan membahas tentang teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan inti bagi seorang pimpinan. Kegiatan ini memainkan peran penting terutama dalam hal melaksanakan fungsi perencanaan, karena perencanaan menyangkut keputusan-keputusan sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh pimpinan. Dalam proses perencanaan, pimpinan memutuskan tujuan untuk organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa saja yang akan melaksanakan setiap kegiatan. Kualitas keputusan pimpinan akan menentukan efektivitas rencana tersusun. Pengambilan keputusan pada umumnya diproses oleh pengambilan keputusan yang hasilnya merupakan suatu keputusan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner.
Pengambilan keputusan sebagai proses pengidentifikasi dan memilih solusi untuk mengarah kepada hasil akhir yang diinginkan. Proses ini diawali dengan masalah dan berakhir apabila penyelesaian telah dipilih. Menurut Nelson, pengambilan keputusan merupakan kegiatan penting dalam kehidupan manajer. Dikatakan sebagai kegiatan penting karena keputusan yang akan berdampak panjang bagi keberlangsungan organisasi. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disintesiskan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih aksi tertentu untuk merespon peluang dan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode survei. Di sini saya akan membahas tentang hasil pembahasan. Yang ke-1 ada hubungan komunikasi dengan kinerja. Dari pembahasan tentang hasil temuan dalam penelitian hubungan antara komunikasi dengan kinerja, ditemukan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi kinerja. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh James, yaitu bahwa perilaku individu yang diantaranya komunikasi ada hubungannya dengan kinerja. Kemampuan berbicara dan mendengarkan sangat efektif ternyata dapat meningkatkan kinerja seseorang. Selanjutnya ada hubungan pengambilan keputusan dengan kinerja. Hubungan antara pengambilan keputusan dengan kinerja ditemukan bahwa terdapat hubungan yang efektif atau positif antara pengambilan keputusan dengan kinerja. Hal ini dikemukakan oleh Colquitt yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi, kinerja merupakan suatu output dalam proses perilaku organisasi yang dipengaruhi oleh mekanisme individu yang salah satunya berupa pengambilan keputusan. Hubungan komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja. Hubungan antara komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mosley, yang menyatakan bahwa komunikasi dan pengambilan keputusan secara bersama-sama berhubungan dengan kinerja. Kesimpulan, terdapat hubungan positif antara komunikasi dengan kinerja. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara komunikasi dengan kinerja tergolong positif. Artinya, semakin baik komunikasi, maka makin baik pula kinerja kepala sekolah. Demikian pula sebaliknya, makin buruk komunikasi, maka makin buruk pula kinerja kepala sekolah. Yang kedua, terdapat hubungan positif antara pengambilan keputusan dengan kinerja. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara pengambilan keputusan dengan kinerja tergolong positif. Artinya, semakin baik pengambilan keputusan, makin baik pula kinerja kepala sekolah. Demikian pula sebaliknya, makin buruk pengambilan keputusan, maka makin buruk juga kinerja kepala sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat hubungan positif antara komunikasi dan pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan kinerja. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja tergolong positif. Artinya, semakin baik komunikasi dan pengambilan keputusan, makin baik pula kinerja kepala sekolah. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk komunikasi dan pengambilan keputusan, maka makin buruk pula kinerja kepala sekolah.